Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil aziz. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma iftah lana min abwabil ilmi wa yassir lana min abwabil ilmi wa tu'assir lana min abwabil ilmi wa zidna ilman nafi'an warzuqna fahman bil laili wan nahar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ma'asyaratul muslimin, sidang jamaah subuh yang bukan Allah. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di majlis Rasulullah, di majlis zikirnya Allah. Mudah-mudahan majlis inilah yang bisa mengantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, man salaka tariqan yaltasmihu bihi ilman sahalallahu dakhulal jannah. Siapa saja yang bersusah payah untuk menuju dalam satu ilmu saja, katanya, yaltamisru bihi ilman sahalallahu qaulal jannah, maka Allah akan mudahkan dia masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kita sampaikan kepada qudwah kita dan sekitar Rasulullah SAW. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sidang jamaah bukan Allah melanjutkan kembali pada kitab kita, yaitu Syarah Sadasatul Usul, bagaimana menjelaskan tentang 3 dasar yang harus diketahui oleh seorang mukmin. Annahu yajibu alaina ta'allamu arba'i masail. Adapun sesuatu yang menjadi wajib atas kita, ta'allamu arba'i masail, untuk wajib mengetahui dalam 4 masalah di hidupnya, ya, masalah kehidupan kita. Al-ula al-ilmu wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatul nabi wa ma'rifatul islam. Wasani al-amalu bihi. Wasadasah ad-da'watu ilaihi. Wa arba' as-sabru 'alal adha. Dari 4 ini diwajibkan seorang mukmin itu mengetahuinya. Yang pertama adalah ilmu yang terkait dengan ma'rifatullah, ma'rifatul nabi, dan kemudian ma'rifatul islam. Yang kedua, bahwa kewajiban kita ini adalah al-amalu bihi. Seluruh hidup kita ini dituntut untuk beraktivitas. Yang tidak terlihat bagi kita ini adalah aktivitas kita ini terkait tidak lepas dengan ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang ketiga adalah yang terkait dengan ad-da'watu ilaihi, bahwa ada kewajiban seorang mukmin yang tidak boleh lepas dalam dirinya, itu adalah berdakwah baik untuk keluarganya maupun masyarakat. Dan itu kewajiban. Dan ini kan akibat dakwah kita yang luar biasa. Dibuat secara permanen kegiatan-kegiatan Masjid Darul Ihsan, sehingga subuh yang dulunya cuma 1 shop sekarang udah 3 shop. Nah, ini kewajiban kita. Yang keempat adalah as-sabru al-azza. Setiap mukmin tahu bahwa hidupnya ini dibutuhkan kesabaran. Karena kalimat sabar itu berkali-kali Allah tuangkan di dalam Al-Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu la'allakum tuflihun. Kalimatnya itu berturut-turut Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu isbiru. Udah dibilang isbir, itu bertahan, wasabiru, lipat gandakan kesabaran. Nah, 4 inilah yang kita kupas sama-sama. Yang pertama yang disebutkan al-ula al-ilmu wa huwa ma'rifatullah. Yang pertama, bahwa seorang mukmin tidak ada akan lepas dengan ibadahnya, dengan hidupnya itu, kecuali memang didasarkan pada ilmunya. Maka ilmu itu wajib dituntut. Tanpa ilmu bagaimana bisa menghantarkan kita ibadah? Bagaimana kita bisa komitmen dengan Allah? Bagaimana kita bisa berkomitmen ibadah kepada Allah? Karena kalimatnya itu hanya berdasarkan
wa rahmatu wa taufiqi lil khairi wassalamatu min zunubi fil mustaqbal. Orang yang berilmu itu didasarkan pada ma'rifatullahnya, katanya, wa rahmatu wa taufiqi lil khairi wassalamat min zunubi fil mustaqbal. Didasarkan karena Allah memberikan rahmatnya, memberikan taufiknya, lil khairi wassalamat, sehingga dia dalam keadaan kondisi terus dalam kebaikan. Dalam kebaikan artinya enggak lepas hidupnya itu selalu dengan ibadah kepada Allah, bukan gugur kewajiban. Kan ada orang yang kadang-kadang dalam hidupnya ini hanya sekedar gugur kewajiban. Gugur kewajiban itu ketika Jumat datang Jumat, tapi setelah dia habis sholat Jumat dia lakukan maksiat lagi. Giliran ada Ramadan, datang Ramadan. Bahkan ketika Ramadan orang bikin iklan tentang Ramadan, padahal hidupnya enggak lepas juga dari kebatilan. Yang dimaksud dengan kalimat lil khair itu orang-orang yang selalu berada dalam kebaikan itu adalah orang yang memang komitmen enggak lepas dengan kebaikan tadi, tidak dicampur barukan antara yang hak dengan yang batil. Wala talbisul haqqo bil batil wa taktumunal haqq. Jangan engkau campur adukan antara yang hak dengan yang batil. Wa taktumunal haqq, dan jangan sembunyikan yang hak tadi. Nah, kondisi kita sekarang ini kalau udah terkait dengan kedudukan jabatan kita, yang wajib harusnya kita sampaikan kebenaran itu jadi salah juga. Makanya para ulama-ulama ketika dia mengucapkan kalimat yang hak ini, dia gunakan dengan sistem apa? As-siyasah. Siasat apa? As-siyasat kalam. Siasat kalam. Imam Syafi'i ditanya oleh seorang khalifah yang menginginkan agar Al-Quran itu adalah bukan qadib. Qadib ini yang dimaksudkan bahwa Quran ini bukan didasarkan pada Allah, tapi dia makhluk. Kalau makhluk, Quran itu makhluk, dia bisa diotak-atik. Tapi kalau Quran itu qadib, kalau qadib itu adalah asasiyah. Kalau udah asasiyah, manhaj yang nggak boleh dirubah-rubah. Nah, khalifah di zamannya Imam Syafi'i menginginkan Quran ini anggap makhluk. Makanya Imam Syafi'i akhirnya mengatakan, itu dia menggunakan siasat, ya, itu bahwa Quran ini dikatakan sama khalifah adalah bahwa Quran ini, katanya Quran apa disebutkan makhluk ini adalah Quran. Makhluk ini adalah Quran. Khalifah menyebutkan kata makhluk itu Quran, Imam Syafi'i kan menyebutkan makhluk ini Quran. Begitu hebatnya seorang ulama. Kata Imam Syafi'i, makhluk Quran. Yang dimaksud Quran ini bukan makhluk, tapi ini makhluk. Kalau kita kan kadang-kadang ketika sudah duduk di jabatan kita, untuk menegakkan yang hak itu kadang-kadang berat, karena terkait dengan periuk perut kita. Kalau andaikan kita tidak tegak, kita mengucapkan yang hak tadi di depan pimpinan kita, resikonya adalah menggeser diri kita. Nah, sampai sekarang itu terkait dengan ilmu yang wajib bagi seorang mukmin agar ma'rifatullahnya ini mengekalkan pada dirinya tadi, wa rahmatun wa taufiq lil khair, agar rahmat dan taufik itu selalu berada dalam dirinya karena lingkungannya kebaikan. Kalau udah lingkungan kebaikan, anak-anaknya juga sholat, istrinya enggak lepas tahajud, puasa sunnahnya rajin, lingkungan itu yang dikatakan lil khair. Tapi kalau lingkungan kita ini enggak khair, berat gitu. Alhamdulillah gitu. Kalau kita doakan Ustaz Faisal, itu Pak Faisal ini anggota Dewan Wakil DPRD, berat tugasnya sama umat, sama melayan, lalu enggak kuat-kuat. Kadang-kadang yang batil itu dikerjakan, yang hak. Tapi alhamdulillah sebagai penanggung jawab Dewan, penanggung jawab Wakil DPRD, banyak aspirasi, anggaran-anggaran yang harus dibawa, itu adalah hak. Ketika udah hak, dia akan kuat menjalankan itu. Kenapa? Ma'rifatullahnya main. Kenapa ma'rifatul main? Karena ketika orang sudah tahu ma'rifahnya kepada Allah, selalu Allah berada pada dirinya,
Maka yang main adalah warahmat wa taufik. Allah berikan rahmat, Allah berikan taufik. Dalam bentuk apa? Lil khair. Hidupnya selalu kebaikan. Enggak ada cemoohan, enggak terlibat dengan hukum, tidak terlibat dengan korupsi. Kita tidak terlibat dengan kerusuhan rumah tangga kita. Kita berapa kali melihat berapa banyak orang yang hidupnya enggak tentram, rusuh di rumah tangganya, anaknya enggak pernah pulang. Coba kalau lingkungan kita baik, kalau lingkungan kita baik, sebuah keluarga kita yang menegakkan sholat, dan satu kita wajib anak kita ada yang hafal Al-Quran saja di dalam rumah tangga kita, Masya Allah, itu dipelihara keluarga kita. Naib bagi kita ada anak-anak kita yang 1 juz saja nggak hafal, berat buat kita. Seharusnya keluarga kita ini berlomba gitu. Istrinya 5 juz, suaminya 15 juz, anaknya 20 juz. Seharusnya berlomba di keluarga kita. Dan bahkan kadang-kadang setor murojaahnya setiap subuh. Nah itu udah harus dipastikan. Kenapa? Karena ma'rifatullahnya main. Dan ini kewajiban mukmin. Jadi ma'rifatullah itu bukan wujud sekedar saya ini manusia diciptakan sama Allah, bukan. Ma'rifatullah itu didasarkan warahmatu wa taufik, karena ada rahmat, ada taufik, lil khair, lingkungannya selalu baik, wassalama, dan hidupnya selalu lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Dia gak bakal akan terjadi inhiraf, menyimpang. Nah akibat kita menyimpang ini akibat karena ma'rifatullah kita ini tidak dijadikan kewajiban bagi kita. Makanya disebut di sini kata Imam Syafi'i, annahu yajibu alaina, maka wajiblah atas seorang mukmin ta'allamu arba'in masail. 4 masalah yang harus terkukung dalam hidupnya itu adalah al ilmu. Dia nggak boleh lepas dari ilmu. Ilmu bukan sekedar dibaca di Google, ilmu bukan sekedar dibaca, tapi talaki yang kayak gini, ditalaki oleh seorang guru, didengerin oleh kita, gitu. Dan itu akan membuahkan rahmat wa taufik. Maka oleh karena itu lil khair, dia selalu berada dalam kebaikan, wassalamat, dan dia selalu mendapatkan keselamatan. Anaknya bisa lulus, yang satu kuliahnya di ini, yang satu kuliahnya di ini, selesai. Ada yang lulus tahfiz sampai 30 juz, akhirnya membuka lembaga pendidikan tahfiz Quran. Maka itu dimaksimalkan. Maka kami yang punya santri sekarang sudah 1.600 meyakinkan anak-anak santri ini kalau nggak nyetor setiap hari nggak boleh, karena penjamin mutu kita ini adalah Quran. Kalau sudah Quran, maka anak setiap hari itu setor sekitar 1 juz. Dan bahkan ada santri yang dalam satu duduk 5 menit 5 juz, 5 menit 5 juz, satu kali duduk. Nah ini akibat kenapa? Karena kita wassalam. Sidang jamaah dimuliakan Allah, maka ketika kita lingkungan kita lil khair wassalama minaz zunubi fil mustaqbal, maka seluruh dosa-dosa kita yang dulu maupun yang akan datang diampuni sama Allah. Diampunin oleh Allah. Kenapa? Dasar ilmu tadi. Maka karena itu ilmu yang kita dudukin ini adalah bagian dari kata ma'rifatu fi nafsihi bi uyubi. Orang yang sudah berilmu itu katanya ma'rifatu bi uyubi nafsihi. Dia akan mengetahui pada dirinya ini masih ada aib. Aib ini masih ada kekurangan-kekurangan. Ya Allah, saya masih belum bisa ngerjakan sholat subuh secara sempurna. Wudhu saya ini sempurna atau tidak? Jangan kita merasakan kita ngambil wudhu ini sempurna saja. Belum tentu. Bisa jadi dari kita ngambil sikut ada yang belum kena. Kaifiat mengambil air wudhu itu apakah sudah dasarnya diambil air begini terus kemudian diusapkan sampai ilal haqaiq, sampai celah-celahnya ini. Jangan-jangan kita ngambil air wudhu asal-asalan aja. Itu juga menyebabkan penolakan Allah terhadap hambanya di dalam kubur. Apa yang terjadi? Akibat karena ilmunya tidak dipakai, karena dia tidak menggunakan ma'rifatnya. Maka oleh karena itu jamaah sekalian hati-hati sekali, karena orang menganggap ilmu ini tidak penting.
nanti kalau dia udah masuk kuburan, kalimat Allah Subhanahu wa taala itu mengatakan seorang hamba itu minta dibalikin lagi ke dunia. Laula akhartani. Kalau dia katakan sudah, andaikan saja di akhir ayatnya itu sudah selesai masuk ke kuburan katanya, dia pengen dibalikin lagi sama Allah dan akan saya kerjakan semuanya. Kata Allah, sesuatu orang yang sudah ajalnya tiba masuk ke kuburan, nggak ada lagi asas dalam satu akidah itu balik lagi ke dunia, nggak ada. Maka diminta kepada kita nih, wajiblah 4 masalah ini menjadi tuntutan kita. Dan masalah yang pertama adalah bagaimana dituntut ilmu kita ini ma'rifatullah. Dan ma'rifatullah ini nggak bisa dibaca, tapi memang ditalaki. Sidang jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ay ma'rifatullah azza wa jalla biqalbi ma'rifatu tastalzimu qabulu ma syar'ihi wal iz'ani wal inqiyadi lahu. Sedangkan ma'rifah yang harus dipelajari oleh seorang mukmin adalah biqalbin, yang memang melekat pada hatinya. Ketika sudah melekat pada hatinya itulah yang dikatakan Allahumma ya muqallibul qulub tsabbit qalbi ala dinik. Hadis riwayat Ahmad. Kan diminta seperti itu. Allah Subhanahu wa taala selalu meminta kepada Nabi SAW itu dengan doanya Allahumma ya muqallibul qulub. Ya Allah, ya Tuhan kami yang memiliki hati ini katanya. Ya muqallibul qulub, yang bisa membalik-balikan hati katanya. Sabit qalbi ala dinik. Teguhkan, kokohkan seluruh dalam hati saya ini penuh dengan ajaran agama. Sebab hati ini kan bolak-balik. Kalau udah bolak-balik, gampang kadang-kadang katanya yusbihu mu'minan wa yumsi kafiran. Paginya dia dalam keadaan mukmin, tapi dalam waktu singkat sorenya dia sudah kafir. Kafir. Makanya hati ini gampang membalik. Saat kita mendapat ujian, itu kadang-kadang nggak kuat. Dia mencemoohkan Allah, dia tinggalkan ibadah. Tapi kalau dalam keadaan diberikan sama Allah dengan kenikmatan, kadang-kadang kita kurang bersyukur. Kenapa? Dia gunakan untuk maksiat, dia gunakan untuk melakukan kebatilan-kebatilan. Subhanallah. Maka sidang jamaah dimulakan Allah, pentilikan hati ini dalam surat apa? Dalam Al-Quran itu disebutkan adalah bahwa hati ini katanya la ta'mal qulub. Yang buta itu bukan hatinya, walakin ta'mal qulub bis sudur. Akan tetapi yang buta itu adalah hatinya yang di dalam jiwa. Jadi kalau ada orang yang tidak mau beribadah kepada Allah, yang selalu menentang dengan kebatilan-kebatilan, salah satunya mereka bukan buta matanya, tapi walakin ta'mal qulub bisudur. Akan tetapi yang buta mereka itu adalah pada hatinya. Jadi ma'rifah Allah ini memang tertilik pada hati kita. Makanya kalimat hati inilah yang harus dijaga oleh kita. Salah satunya yang pertama itu adalah bagaimana kita diminta untuk menghindari supaya hati kita ini tetap berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kewajiban seorang mukmin ini adalah diminta salah satunya al-mawani ma'rifatullah. Mengetahui apa yang menjadi penghalang-penghalang terhadap orang bermakrifah kepada Allah. Makrifahnya mati, sehingga tidak lagi mengenal ibadah, tidak mengetahui lagi bagaimana bersyukur kepada Allah. Kenapa tak? Al-mawani, dia terhalang. Apa yang membuat terhalang? Disebutkan dalam kitab ini adalah ada dua. Yang pertama adalah amradu syubhat. Amradu syubhat, yang bisa menghalangi orang tidak mau beribadah, selalu hidupnya dengan penuh kebatilan, hilang dari taufik, hilang dari rahmat, sehingga tidak berada dalam lil khair, dalam kebaikan-kebaikan. Salah satunya adalah katanya amradu syubhat, penyakit-penyakit syubhat yang dimiliki oleh umat-umat sekarang itu salah satunya adalah al-jahlu. Kemarin kan saya jelaskan tentang al-jahlul murakkab, itu tentang jahil murakkab, yaitu jahil yang disebutkan
wa huwa yadri fa yadri annahu yadri. Dia sudah tahu dirinya bodoh dan dia itu bodoh dan nggak mau tahu bagaimana menghilangkan kebodohannya. Dia udah tahu dirinya bodoh dan tahu bahwa benar-benar dia bodoh dan dia nggak mau tahu bagaimana cara menghilangkan kebodohan. Yang pertama, dia nggak mau nuntut ilmu, nggak mau duduk dengan para ulama, tidak mau terlibat dengan orang-orang mukmin yang biasa ke masjid, tapi hidupnya selalu penuh dengan kebatilan. Sahabat-sahabatnya yang sering main domino, sahabat-sahabatnya yang sering mabuk-mabukan, sahabat-sahabatnya yang sering melakukan perbuatan-perbuatan judi, sahabat-sahabatnya lingkungannya yang selalu main perempuan, berzina sembarangan. Bagaimana dia akan mengetahui yang seperti ini? Lingkungannya saja penuh lingkungan dengan syubhat. Kalau udah syubhat, al-jahlu udah bodoh. Kalau udah bodoh, berarti dia nggak tahu lagi mana yang disebut ihdinas siratal mustaqim. Karena petunjuk jalannya itu udah hilang. Yang kedua, irtiyab. Kalau kita lihat umat sekarang ini kan banyak yang ragu. Padahal kalau dia yakin sama Allah, Allah yang membuat jalannya dia. Kan disebutkan di situ wajahidu bina lanahdiyanahum subulana. Wajahidu bina, bersungguh-sungguhlah kalian. Artinya kesungguhan yakin sama Allah, rezeki ini udah diatur sama Allah. Jangan ditukar-tukar. Ada seseorang yang memang dia nazir masjid, udah diatur sama Allah, rezekinya di situ. Jangan ditukar-tukar. Kadang-kadang kita ini ada merasa ragu-ragunya Pak, bosan. Ada orang yang memang hidupnya itu cuma pendidikan, ngajar kesana kemari. Ya memang itu ditekunin. Saya ngajar kesana kemari, berapa sih ngajar? Kalau dulu waktu saya datang ke sini ke Riau, ngajar majelis taklim kesana kesana ibu-ibu, baru 50.000 gitu. Waktu di Jakarta, saya ngisi beberapa kantor-kantor Jakarta, itu sekali ngisi 500.000. Itu Jakarta. Waktu sebelum saya ke Riau, berapalah penghasilan saya waktu di Jakarta itu? Kalau dihitung-hitung saya ngisi dengan khotib, ceramah, tablik setiap bulan saja saya kumpulkan, itu sekitar hampir dapat 8 sampai 9 juta. Tiba-tiba saya ditugaskan ke Riau dan pertama kali di Pelalawan. Yang saya rasakan itu ketika saya ke Kuala Kampar, saya diisi ceramah itu tablik akbar Maulid Nabi, nggak bisa kendaraan dijalankan karena lumpur. Disitulah saya tulis semua apa yang saya hasratkan, saya tulis, saya kirim SMS ke teman-teman yang di Jakarta. Ternyata tugas di daerah lebih berat daripada tugas di Jakarta. Kalau kita nggak yakin ini Allah yang ngatur, nggak mungkin juga. Tapi karena saya yakin sama Allah, Allah sudah ngatur hidup kita, saya ikutin aja maunya Allah. Kalau nggak yakin nih, saya balik lagi ke Jakarta. Ngapain di Pelalawan? Nggak ada kehidupan, hidupnya cuma begini aja. Ternyata mengandung keberkahan. Saya ikutin terus mengandung keberkahan. Anak-anak saya berprestasi semua. Nabila itu pernah masuk MTQ, Sauki pernah masuk MTQ, diminta oleh kelurahan untuk masuk musabaqah Al-Quran, juara juga. Coba kalau di Jakarta saingannya banyak, belum tentu dia dapat. Jadi kalau kita yakin sama Allah, keberkahan itu mengikuti keyakinan kita. Nah, yang jadi masalahnya ini irtiyab, orang yang banyak ragu pada dirinya karena tadi amrodu subhat, penyakit subhatnya itu muncul karena irtiyab, ragu. Segala sesuatu yang dikerjakan tuh nggak yakin, kayaknya nggak menghasilkan duit nih. Jadi hidupnya selalu dihitung-hitung sama duit. Padahal Allah mengatakan nahnu narzuqukum wa iyyakum. Aku sudah menata kepada kalian, rezeki kalian diatur. Sampai binatang melata, amuba, aku atur rezekinya. Ya muba itu kan harus dilihat oleh mikroskop. Makanannya kayak apa? Allah udah atur. Nah kita ini yang punya akal masih bingung sama Allah. Masya Allah. Bukan yang ada murid saya waktu itu saya bilang jangan berhenti. Hidup ini lagi susah. Orang nyari kerjaan saja masuk ke Indah Kiat susah. Orang masuk ke Indah Kiat susah. Antum udah dapet dan posisi antum udah bagus.
Cuma persoalannya dia ragu apa? Bosan di Indah diminta begini. Saya bilang, yang namanya kerjaan emang harus begitu. Dia bosan katanya. Akhirnya dia bilang apa? Saya pengen nyari usahanya. Usaha apa? Waktu itu usaha lagi cincin akik. Lagi tren-trennya cincin akik. Saya bilang, jualan ini paling bertahan 1 tahun masaknya, saya bilang. Tapi kalau ini kan seumur hidup, bukan seumur hidup, sampai antum pensiun 52 tahun baru pensiun dari India dia. Antum bisa bertahankan istri antum dan anak-anak antum yang sekolah. Enggak mau dengar juga. Saya bilang terserah antum. Karena antum gak yakin kan, kerjain dulu, nanti baru antum yakin nanti. Ternyata dikerjain, barulah dia yakin. Dia tobat sama Allah. Keluar dari Indah Kiat, pesangonnya cuma 150 juta, dia buat usaha batu akik, habis sekitar 90 juta. Ternyata cuma 1 tahun, enggak laris jualan-jualannya. Dia mau bertahan kayak apa? Jadi saya bilang, kalau udah kayak gitu gimana? Antum yakin kan? Iya, Ustaz. Yakin sama Allah. Hidup ini jangan penuh dengan keraguan. Kalau orang selalu hidup dengan keraguan, itulah yang kata Allah Subhanahu wa taala, keraguan itu yang dimulai yuwaswisu fi sudurinnas minal jinnati wal ins. Makanya kenapa kata Rasulullah, seseorang kalau tidak untuk menghindari bisikan-bisikan setan, baca aja 3. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Kekuatan kita di situ. Itu yang disebut ayatul muwajjatain. 3 ayat yang bisa menghilangkan keraguan. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Kalau mau ru'yah orang itu aja, nggak perlu harus menghafal surat Al-Baqarah, surat ini, itu aja terus. Yang penting yakin ini jin bisa keluar. Yang kadang-kadang kita juga ditipu sama jin, sengaja itu jin itu pengen supaya ngetes hafalannya. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, nggak mempan juga. Jin itu nggak mau keluar juga, dites sama Al-Baqarah, jin nggak mau keluar juga, dites. Itu kan jin bikin kacau kita. Maka oleh karena itu, di dalam ma'rifah ini, kenapa yang ditilik ini biqolbin? Karena memang kolbin ini terkait, kata Imam Syafi'i, bi amrodu syahwat, apa bi amrodu syubhat. Karena amrodu syubhat ini berat. Dia ragu. Kenapa? Karena ma'rifahnya kepada Allah hilang. Yang ketiga, al-inhiraf. Inhiraf ini artinya penyakit yang banyak nyimpang. Kenapa dia nyimpang? Karena dia nggak yakin sama Allah. Gitu. Ya, nggak yakin sama Allah bahwa rezeki Allah ini seperti keran air. Kalau keran air kan nggak mungkin satu. Keran air itu kan dibikin sampai ada yang 10 sampai 14. Itu kalau kita lihat keran air kan banyak. Itu rezeki Allah yang turun ke langit, dari langit ke bumi seperti keran air. Jangan dianggap cuma satu sumber. Enggak. Kita ini jadi kayak saya nih, jadi guru di pesantren. Cuma satu sumber aja. Kita yakin bahwa satu sumber itu gaji saya cuma hanya 5 juta di pesantren. Hidup sekarang 5 juta, kurang lah kalau anak-anak kita kuliah. Enggak, jangan kita yakinin itu. Sumber-sumber yang lain pasti ada aja. Bukan lewat kita, lewat istri, lewat anak. Ada aja. Gitu. Dulu Nabilah kuliahnya di Sebi di Depok. Setiap bulan harus dikirim itu 2,5 juta, 2,5 juta. Tapi ketika saya lagi nggak punya uang, ada aja rezekinya, nggak usah dikirim. Kenapa? Ternyata dia dapat rezeki lewat ngajar, lewat ini. Itu yang disebut rezeki lewat anak. Jadi bahwa rezeki Allah, wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Allah turunkan rezeki dari langit, wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja, kemudian dikeluarkan semuanya berbagai macam. Buat apa? Buat manusia. Cuman manusia ini jangan inhiraf, jangan nyimpang. Kenapa? Sudah diatur. Yang menyimpang kita ini karena kita merasakan rezeki kita ini seolah-olah kayaknya mandek di sini. Akhirnya saling tikam menikam, saling sikut mensikut. Karena tadi
Semua masing-masing ingin mengambil rezekinya, padahal rezekinya udah diatur. Ada yang imam masjid, bagus dia jadi imam masjid, udah bagus jadi imam masjid, bahkan dia bisa mewadahi masyarakat. Ketika masyarakat meninggal, dia yang mengkafani, dia mensolatkan, dia yang memandikan, udah bagus itu. Karena ada tawaran-tawaran, menyimpang juga dia. Tawarannya apa? Karena ada kedudukan jabatan. Dah lah, tinggalin tuh. Kenapa? Saya kasih nih kedudukan jabatan. Ini nyata nih, tapi saya nggak mau nyebutin orang. Nyata di Pelalawan. Cuma saya bilang itu saat Ustadz nih imam, kalau udah jadi imam bagus. Tapi ini enak saat ditawarin jabatan. Iya, saya tahu. Gaji sebulan itu hampir sekitar 15 juta. Saya tanya, antum jadi imam berapa? Cuman hanya 3,5 juta ya Pak. Saya yakin yang 3,5 juta lebih berkah daripada 15 juta. Ya karena dia sahabat saya kan, nggak mau dengerin juga. Saya bilang silakanlah Ustaz. Antum belum merasakan kan? Ternyata pas dirasakan habis semua. Bercerai sama istrinya, kawin lagi, bercerai lagi. Nyata itu. Kenapa? Inhiraf, nyimpang. Karena tadi gitu, dia tidak mendasarkan ma'rifah kepada Allah pada hatinya itu, sehingga disebut di sini tastalzimu qabulu masyaihi. Dia jadikan lazim dalam hatinya ini qabulun, menerima masyaihi, sesuatu yang sudah disyariatkan Allah, artinya yang sudah diatur sama Allah. Oh ya, memang hidup saya di sini. Enggak mesti harus. Kalau nanti anak ketika di absen, bapakmu kerjanya apa? Tukang ojek. Enggak mesti malu gitu. Enggak ada persoalan. Dan kita harus biasakan kepada anak-anak kita. Enggak mesti harus malu dengan teman-temannya. Yang satu ini bapaknya kepala dinas, yang satu enggak mesti. Dan ini yang harus kita tanamkan sama keluarga kita supaya tidak terjadi inhiraf gitu. Jadi kalau kita lihat sekarang berita-berita sekarang tentang berita Sambo, ini kan inhiraf semua. Kenapa sih nyimpang? Karena tidak mau diatur oleh jalan yang benar gitu. Karena tadi ngejar-ngejar rezeki yang sudah diatur Allah, tapi yang mudah-mudahan rezeki dia diambil rezekinya. Yang keempat disebutkan wa arba'ah ghaflatun. Ghaflatun ini lalai. Makanya sampai Imam Ghazali itu membuat kitabnya itu At-Tanbihul Ghafilin. Imam Ghazali itu ketika masaknya itu sampai membuat Tanbihul Ghafilin, yaitu tentang peringatan kepada orang-orang yang lalai. Kenapa? Karena semua umat Islam pada saat zamannya Imam Ghazali itu lalai semua. Kenapa? Ngejar kedudukan dan jabatan. Melihat khalifah hidupnya berpoya-poya, main perempuan, mabuk-mabukan. Ya, walaupun khalifah Islam pada saat itu, tapi hidupnya poya-poya. Kenapa? Ya lingkungan mereka itu selalu bergaul dengan Romawi, Persia. Nah, kalau khalifah kalau udah ke Persia, dagangan dengan Persia, membuat orang semuanya terpukau. Kayak orang-orang kita dulu kan pengen ke Batam. Kenapa? Kalau beli barang-barang di Batam katanya barang-barang dari Singapura. Semua terpukau ke Batam. Ya Allah ya Rabbi. Goplah, lalai semuanya. Maka oleh karena itu sidang zamankan Allah, kelalaian kita ini harus dicegah. Lewat apa? Itu yang disebut asasul hamasa wasurul qawiyah. Salah satu yang menjadikan dasar orang selalu semangat dengan ibadahnya kepada Allah, tidak mau menyimpang, tidak mau ragu, tidak mau lalai, didasarkan pada hamasah. Jiwanya yang selalu berkobar-kobar. Kenapa? Sururul qawiyah. Karena dia punya daya rasa yang kuat. Perasaan yang kuatnya itu diiringi karena dia yakin sama Allah. Karena dia yakin dengan Allah itu, akhirnya ketika suara panggilan azan Allahu Akbar, ya ditinggalin dagangannya itu. Yang penting saya sholat dulu. Yang penting saya sholat dulu. Coba kalau Bapak masuk ke Geger Kalong, tempatnya Agem itu, kalau kita masuk ke sana, tidak ada satu dagangan yang hilang. Semua dalam keadaan sholat para pedagang-pedagangnya, dan dagangan itu ditinggalin betul-betul, dan nggak ada satupun barang yang hilang.
Kalau lingkungan kan seperti itu kan, udah yakin gitu. Nggak ada lagi yang lalai. Kenapa? Semua dipanggil oleh sholat, tinggalin itu dagangan. Lalu kita belum juga terjadi. Di BLP saja, masjid yang jadi tutup, semua barang-barang bisa hilang dulu. Jangankan kotak masjid yang sudah disegel sama borgol yang sudah kuat, hilang juga. Maka oleh karena itu sidang jamaah dimuliakan Allah, sekali lagi ini jadikan dasar pada kita. Ma'rifatullah itu adalah mendasarkan amrul syubhat, supaya penyakit syubhat kata Imam Syafi'i ini hilang. Tidak jahil, tidak ragu, tidak menyimpang, dan tidak lalai. Nah makanya kalau kita baca kitab Imam Ghazali itu Tanbihul Ghafilin, salah satu yang lalai itu adalah kalau ada suara azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di situ disebutkan oleh Imam Syafi'i, iza nudiyatis sholat, iza nudiyatul azan, jika sudah dipanggil azan, kum bis sholat, segera kau tinggalkan untuk sholat. Berarti keadaan kita betul-betul memang dalam keadaan sholat. Berarti kalau udah dengar suara azan, Allahu Akbar itu kan, nggak ada lagi aktivitas itu. Maka itu juga didasarkan kepada apa? Didasarkan pada kelalaian tadi kita. Itu dianggap sudah lalai. Ya sudah, tinggalin semuanya menuju masjid. Karena bagi seorang laki-laki hanya satu kewajibannya, ke masjid. Kenapa ke masjid? Faidahnya 27 derajat dan bisa bertemu dengan saudara-saudaranya dan bisa silaturahim. Itulah faidahnya sampai dikatakan 27 derajat. Sidang jamaah Allah, itulah barangkali yang aku sampaikan karena sudah ingin masuk syuruk. Insyaallah mudah-mudahan dengan ini kita bisa menjadikan kekuatan kepada kita, ibadah kita dijaga Allah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.